Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eka Nugroho. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Mungkin beberapa dari Anda berpikir tentang mengapa Bank Indonesia memiliki hak monopoli untuk mencetak uang rupiah. Bagaimana prosesnya dan milik siapa BI sebenarnya? Hal yang perlu Anda ketahui adalah seluruh bank sentral di dunia ini adalah milik swasta yang diberi hak monopoli untuk mencetak uang. Maka apakah Bank Indonesia ini juga swasta? Begitu Indonesia menyatakan merdeka, para pendiri republik ini menetapkan BNI 1946 sebagai bank sentral dan menerbitkan uang kertas pertamanya, yaitu ORI atau uang Republik Indonesia dengan standar emas, yakni setiap 10 rupiah didukung dengan 2 gram emas. Ini artinya rupiah dijamin 1/5 gram emas per 1 rupiah. Tetapi ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tidak mengakuinya, apalagi menyerahkan kedaulatan Republik baru ini. Belanda mengajukan beberapa syarat untuk dipenuhi dengan terus menekan keamanan negara, yakni berupa agresi militer, yang pada akhirnya tahun 1949 sejarah menunjukkan pada mata dunia bahwa terjadilah konferensi meja bundar atau KMB. Melalui konferensi meja bundar ini disepakatilah beberapa syarat agar Republik Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari pihak Belanda. Apa saja syarat itu? Pertama, penghentian BNI 1946 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang digantikan oleh The Javas Bank, sebuah perusahaan swasta milik beberapa pedagang Belanda yang kemudian berganti nama menjadi Bank Indonesia atau BI. Kedua, dengan lahirnya bank sentral baru itu, pencetakan ORI sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia secara otomatis dihentikan dan digantikan dengan uang rupiah Bank Indonesia atau BI sejak tahun 1952. Ketiga, bersama dengan itu, hutang pemerintah kolonial Hindia Belanda sebesar 4 miliar US dollar kepada para bankir elit waktu itu tentunya diambil alih menjadi dosa bawaan Republik baru ini. Kondisi ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1965 ketika Bung Karno menyadari cakar dan cengkraman neokolonialisme yang semakin kuat mencengkram bangsa muda ini. Maka pada bulan Agustus 1965 Bung Karno memutuskan untuk menolak kehadiran IMF dan Bank Dunia yang menjadi lintah di Indonesia, bahkan menyatakan kemerdekaan dari PBB. Lebih dalam lagi, antara tahun 1963 sampai 1965, Presiden Soekarno telah menasionalisasikan aset-aset perusahaan-perusahaan Inggris, Malaysia, serta Amerika di Indonesia sebagai kelanjutan dari pengambil alih aset-aset perusahaan Belanda pada masa 1957 sampai 1958. Tapi semua dari tindakan ini harus dibayar mahal oleh Bung Karno. Tindakan politik penyelamat bangsa Indonesia ini menyebabkan Bung Karno yang adalah pahlawan pendiri bangsa harus enyah dari republik ini. Dan ini terjadi pada tahun 1967 dengan naiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua. Dengan enyahnya Insinyur Soekarno, neokolonialisme bukan saja kembali tetapi menjadi semakin kuat. Tindakan pertama Jenderal Soeharto di awal masa jabatannya adalah mengundang kembali IMF dan Bank Dunia, kemudian kembali menundukkan diri sebagai anggota PBB. Pemirsa, perlu diingat bahwa PBB sangat erat kaitannya dengan keluarga Rockefeller, pebisnis minyak bumi yang merupakan sosok di balik masuknya sejumlah perusahaan-perusahaan multinasional ke Indonesia, termasuk Freeport. Dan neokolonialisme berlanjut seperti ditulis oleh John Dilger, seorang penulis asal Australia, di dalam bukunya yang berjudul Tell Me No Lies. Pada tahun 1967 itu digelarlah konferensi yang berlangsung selama 3 hari di Swiss. Konferensi ini dipimpin langsung oleh John D. Rockefeller. Semua perusahaan raksasa mengirim perwakilannya. Properti perusahaan-perusahaan minyak besar, bank, termasuk
Cascade Manhattan, General Motors, Imperial Chemical Industry, British American Tobacco, Siemens, US Steel, dan masih banyak yang lain. Perusahaan-perusahaan raksasa ini menanti bagi-bagi sumber daya alam Indonesia yang dianggap Richard Nixon adalah hadiah terbesar dari Asia Tenggara. Di dalam konferensi itu, ekonomi Indonesia pro-Amerika diutus oleh Presiden Soeharto menyetujui mengambil alih perusahaan dari negara ini sektor per sektor. Freeport mendapat bagian gunung emas di Papua Barat, konsorsium Amerika Serikat mendapat nikel, dan perusahaan raksasa Alcoa mendapat sebagian besar bauksit di Indonesia. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, Prancis mendapat jatah hutan tropis Sumatera. Di samping itu, berkuasanya Orde Baru di Indonesia juga menjadi alat berkepanjangan neokolonialisme melalui pemberian paket bantuan pembangunan untuk dapat membangun bangsa-bangsa yang memiliki predikat terbelakang, miskin, dan bodoh yang terdefinisi sebagai dunia ketiga itu. Disediakanlah paket bantuan oleh IMF dan World Bank yang pada akhirnya menjadi jebakan hutang tersendiri bagi rakyat Indonesia. Sehingga pada akhirnya republik yang dinyatakan merdeka dari penjajahan ini sepenuhnya dikendalikan oleh para bankir melalui letter of intent. Seluruh kebijakan pemerintah Republik Indonesia tanpa terkecuali. Kebijakan bank sentral kita hari ini sepenuhnya hanyalah menuruti semua yang ditetapkan oleh para bankir global sama mulai dari tahun 1999. Bank Indonesia yang semula adalah The Japas Bank itu telah lama sekali lepas dari Indonesia.